Jejak Gaib Nusantara. Malam itu, bau tanah basah bercampur anyir menyelimuti kuburan tua di Bali. Beberapa makam ditemukan terbuka, kain kafan tercabik, dan mayat di dalamnya hilang sebagian. Warga berbisik ketakutan, menyebut satu nama yang tak berani diucap keras-keras. Leak. Konon, makhluk ini berkeliaran saat manusia terlelap, memakan mayat demi menyempurnakan ilmu hitam terlarang. Tapi apakah semua ini hanya legenda turun-temurun? Atau ada teror nyata yang sengaja disembunyikan? Sebelumnya, bantu like, subscribe, dan perhatikan sekitar Anda. Kuburan desa Semagading dikenal sunyi dan dihindari warga sejak lama. Pohon Kamboja tua berdiri di tengahnya. Daunnya jarang, akarnya mencuat seperti tulang. Setiap orang yang melewati tempat itu saat senja selalu mempercepat langkah. Seolah ada mata tak terlihat yang mengawasi dari balik nisan. Malam itu, hujan turun tipis. Suasana desa mendadak gaduh ketika kentongan dipukul tidak beraturan. Warga keluar rumah dengan wajah cemas dan berkumpul di depan kuburan. Di sana, seorang lelaki tua terduduk lemas di tanah basah. Ia adalah Pekak Rana, penjaga kuburan yang sudah puluhan tahun menjaga tempat itu. Tangannya gemetar saat menunjuk ke salah satu makam di sudut paling gelap. Ketika warga mendekat membawa obor, mereka terdiam. Tanah makam itu terbuka, papan penutup patah, kain kafan tercabik-cabik, dan yang paling mengerikan, mayat di dalamnya tidak lagi utuh. Beberapa warga menutup mulut, menahan mual. Ada yang langsung menangis, ada pula yang mundur ketakutan. "Ini bukan binatang," ucap Pekak Rana dengan suara parau. "Aku sudah lihat bekasnya. Ini perbuatan leak." Nama itu membuat suasana semakin mencekam. Tak ada yang berani menyanggah. Semua orang tahu, jika Pekak Rana sampai menyebut leak, berarti bahaya yang mereka hadapi bukan hal biasa. Keesokan paginya, kabar itu menyebar ke seluruh desa. Orang tua melarang anak-anak keluar rumah setelah matahari terbenam. Para lelaki berjaga di malam hari. Meski dalam hati mereka sadar, tongkat dan senter tak akan banyak membantu jika yang dihadapi bukan manusia. Di tengah keresahan itu, seorang pemuda bernama Wira baru kembali ke desa setelah lama merantau. Ia awalnya menganggap cerita Lik hanyalah mitos lama. Namun saat melihat langsung makam yang rusak, keyakinannya mulai runtuh. Kalau ini ulah manusia, pasti ada jejak, kata Wira dalam rapat darurat di Bali Banjar. Tapi kalau bukan, kita harus siap dengan kemungkinan terburuk. Seorang pemangku desa, Jero Mangku Sudarsana, menatap warga satu persatu. Sebelum berbicara, dalam lontar tua, ada ilmu hitam yang mengharuskan pelakunya memakan bagian tubuh mayat. Katanya pelan, ilmu itu dilarang, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Malam berikutnya, hujan turun lebih deras. Pekak Rana kembali berjaga sendirian di kuburan. Sekitar tengah malam, ia mencium bau busuk menyengat. Dari balik hujan, ia melihat bayangan membungkuk di dekat makam. Bayangan itu berhenti, lalu perlahan menoleh. Di balik rambut panjang yang kusut, sepasang mata merah menatap tajam ke arahnya. Pekak Rana membeku. Saat ia berkedip, bayangan itu lenyap. Pagi harinya satu makam lagi ditemukan terbuka. Kali ini lebih parah, dan di tanah basah terlihat bekas jejak aneh yang bukan milik manusia. Desa Semagading akhirnya menyadari satu hal. Teror Lik Bali, pemakan mayat, bukan lagi cerita lama. Ia telah kembali. Sejak makam terakhir ditemukan terbuka, desa Semagading tak lagi tidur nyenyak. Setiap malam, para lelaki berjaga bergiliran di sekitar kuburan. Api obor menyala redup. Bayangannya menari di antara nisan. Tak ada yang banyak bicara. Ketakutan membuat suara terasa berbahaya. Wira ikut dalam penjagaan malam itu. Meski ragu, ia tak ingin hanya berdiam diri. Bersama beberapa warga, ia duduk tak jauh dari pohon Kamboja tua. Tempat bayangan aneh terakhir terlihat. Angin malam berembus dingin, membawa bau tanah basah. Wira merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini pasti bisa dijelaskan secara logis. Tiba-tiba, terdengar suara gesekan pelan
dari arah kuburan. Seperti kuku menyeret tanah. Dengar itu, bisik salah satu warga. Mereka berdiri perlahan, obor diangkat tinggi. Suara itu berhenti. Keheningan justru terasa lebih menekan saat mereka mendekat ke salah satu makam. Seekor anjing desa tiba-tiba melolong keras, lalu kabur sambil menjerit ketakutan. Wira melihat sesuatu di tanah. Bekas tanah galian masih basah. Padahal makam itu baru saja diperiksa sore tadi. Di dekatnya tercium bau busuk yang menyengat, membuat kepala pening. Tidak mungkin secepat ini, gumamnya. Salah satu warga mulai panik. Ini tanda buruk. Kita seharusnya tidak berjaga. Lek tidak suka diperhatikan. Belum sempat Wira menjawab. Obor di tangan mereka tiba-tiba padam bersamaan. Seolah tertiup napas besar yang tak terlihat. Gelap menelan kuburan. Dalam kegelapan terdengar suara napas berat, bukan napas manusia. Wira merasakan hawa dingin lewat di sampingnya. Ia menoleh, tapi hanya melihat bayangan hitam melintas cepat di antara nisan. Jantungnya berdegup kencang. Saat obor berhasil dinyalakan kembali, bayangan itu sudah hilang. Namun satu hal berubah. Di tanah muncul jejak aneh yang baru panjang, tidak beraturan. Seolah sesuatu berjalan sambil menyeret tubuhnya. Keesokan paginya, suasana desa semakin tegang. Beberapa warga mulai menuduh satu sama lain. Ada yang menuduh orang luar, ada pula yang berbisik bahwa pelaku bisa jadi orang desa sendiri yang menguasai ilmu terlarang. Jero Mangku Sudarsana memanggil Wira secara khusus. Kau melihat sesuatu malam tadi, katanya tanpa bertanya. Wira mengangguk pelan. Saya tidak percaya, Leak, jawabnya jujur. Tapi apapun itu, bukan manusia biasa. Pemangku itu menghela napas panjang. Jika benar Lik telah kembali, ucapnya, maka yang kita hadapi bukan sekadar perusak kuburan. Ia sedang mengumpulkan kekuatan. Malam itu, warga kembali menutup pintu lebih rapat dari biasanya. Di kejauhan, dari arah kuburan, terdengar suara tertawa pelan serak. Tidak manusiawi. Dan Wira mulai sadar, penjagaan malam bukan lagi perlindungan. Itu adalah undangan bagi sesuatu yang lapar dan semakin berani. Pagi itu, Desa Semagading terbangun dalam suasana tegang. Bukan karena makam baru yang rusak, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih mengganggu. Bau busuk yang menyelimuti desa sejak subuh. Bau itu datang dari arah kuburan, menyusup ke rumah-rumah, membuat warga mual dan gelisah. Beberapa orang bersumpah melihat bayangan hitam melintas di atap rumah saat fajar. Yang lain mengaku mendengar suara langkah di halaman. Meski tak ada siapapun ketika diperiksa, ketakutan kini tak lagi terpusat di kuburannya. Telah memasuki desa. Wira berjalan menyusuri jalan tanah dengan wajah tegang. Di depan rumah seorang warga yang baru meninggal 3 hari lalu, ia melihat tanah halaman tampak berantakan, seperti pernah digali, lalu ditutup kembali dengan tergesa-gesa. Saat pemilik rumah keluar, wajahnya pucat. Kami dengar suara dari belakang rumah semalam, katanya lirih, tapi kami tak berani keluar. Kabar itu membuat desa geger. Jika kuburan saja tak cukup, berarti sesuatu itu mulai mencari mangsa lebih dekat. Jero Mangku Sudarsana segera mengumpulkan warga di Bali Banjar. Kali ini, tak ada yang duduk santai. Semua wajah penuh ketakutan. Ini bukan sekadar gangguan, ujar sang pemangku. Dalam ajaran lama, Leak yang memakan mayat akan menunjukkan tanda-tanda sebelum mencapai puncak ilmunya. Bau busuk, bayangan malam, dan keberaniannya mendekati rumah orang hidup. Beberapa warga mulai menangis. Yang lain berbisik saling menyalahkan. Ketakutan berubah menjadi kecurigaan. Seorang lelaki tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke arah Wira. Dia orang luar, baru pulang. Lalu semua ini terjadi. Suasana memanas. Wira terkehut, tapi berusaha tenang. Ia sadar, ketakutan bisa membuat siapapun mencari kambing hitam. Jero Mangku mengangkat tangan, menghentikan keributan. Menuduh sembarangan hanya akan memperkuat kegelapan. Katanya tegas, yang kita butuhkan adalah petunjuk, bukan musuh baru. Malamnya, Wira tak bisa tidur. Dari dalam rumah, ia mendengar suara gesekan pelan di luar. Bau busuk kembali tercium, lebih kuat dari sebelumnya. Ia mengintip lewat celah jendela.
Di bawah cahaya bulan, ia melihat bayangan berdiri di ujung halaman. Tubuhnya tinggi dan kurus, rambutnya menjuntai panjang. Bayangan itu tak bergerak, seolah menunggu sesuatu. Wira menahan napas. Saat ia berkedip, bayangan itu perlahan berbalik dan menghilang ke arah kuburan. Keesokan paginya, seekor anjing ditemukan mati di dekat rumah warga. Tubuhnya kaku, tanpa luka, namun bau busuk menyengat dari mulutnya. Jero Mangku hanya bisa menggeleng pelan. "Ini peringatan," katanya. "Jika tidak dihentikan, berikutnya bukan lagi hewan, tapi manusia. Desa Semagading kini berada di ambang bahaya, dan sesuatu di kegelapan sedang bersiap mengambil langkah berikutnya." Kematian anjing itu menjadi batas terakhir kesabaran warga desa Semagading. Ketakutan kini berubah menjadi kemarahan. Mereka tak lagi hanya bersembunyi di balik pintu, tapi mulai menuntut jawaban. Pagi hari, Jero Mangku Sudarsana memimpin pemeriksaan di sekitar kuburan. Wira ikut membantu. Di tanah basah, dekat pohon Kamboja tua, mereka menemukan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Potongan kain kafan yang masih lembab digulung rapi dan diletakkan di atas batu nisan. "Itu bukan tercecer," kata Wira pelan. "Itu sengaja ditinggalkan." Jero Mangku mengangguk. "Dalam ilmu hitam tertentu," ujarnya, "jejak seperti ini adalah tantangan. Pelakunya ingin kita tahu bahwa ia tak lagi bersembunyi." Tak lama kemudian, seorang perempuan tua datang tergesa-gesa. Wajahnya pucat, suaranya gemetar. "Malam tadi, aku melihat cahaya dari arah kuburan," katanya. "Merah kekuningan, seperti api kecil, tapi tidak menghangatkan." Mendengar itu, wajah Jero Mangku semakin serius. "Itu tanda ritual," ucapnya lirih. "Dan ritual berikutnya biasanya membutuhkan penjaga." Kata penjaga membuat suasana mencekam. Beberapa warga langsung saling pandang. Penjaga kuburan berarti seseorang yang mengenal tempat itu dengan sangat baik. Semua mata perlahan mengarah pada Peka Kerana. Lelaki tua itu terkejut. "Aku bersumpah," katanya terbata. "Aku menjaga kuburan seumur hidupku. Aku tak akan menodainya." Wira melihat ketulusan di mata Peka Kerana. Tapi ia juga sadar ilmu terlarang sering bersembunyi di balik wajah paling tak terduga. Untuk mencegah kepanikan lebih besar, Jero Mangku memutuskan langkah penting. "Malam ini kita pasang penanda suci di sekitar kuburan," katanya. "Dan kita tidak berjaga dengan kekuatan manusia saja." Sore itu, warga melihat hal yang jarang terjadi. Jero Mangku membuka lontar tua yang sudah lama disimpan. Membacanya dengan wajah tegang. Bau dupa memenuhi udara, dan mantra-mantra lama kembali diucapkan setelah puluhan tahun ditinggalkan. Malam pun tiba. Saat penanda terakhir ditanam di tanah, angin mendadak berhenti. Suasana menjadi terlalu hening. Lalu dari arah kuburan, terdengar suara tawa pelan serak dan menghina. Wira merasakan dadanya sesak. Dia tahu kita bersiap. Bisik dari kehauan di balik nisan, terlihat cahaya merah menyala sebentar. Lalu, padam. Jero Mangku menutup mata. Wajahnya pucat. "Ini bukan upaya pencegahan lagi," katanya pelan. "Ini sudah menjadi perang terbuka." Dan di kegelapan kuburan, sesuatu telah menerima tantangan itu. Penanda suci telah dipasang mengelilingi kuburan desa Semagading. Bagi sebagian warga, itu memberi rasa aman semu. Bagi Wira, justru sebaliknya. Sejak ritual dilakukan, udara terasa lebih berat, seolah sesuatu sedang menahan amarahnya. Malam itu, hujan tak turun. Langit gelap tanpa bintang. Wira diminta Jero Mangku untuk ikut berjaga. Bukan sebagai penjaga biasa, melainkan sebagai saksi. Kalau sesuatu muncul, kata sang pemangku, kau harus melihatnya dengan mata jernih, bukan dengan rasa takut. Menjelang tengah malam, bau busuk kembali tercium lebih pekat dari sebelumnya. Penanda suci di tanah mulai bergetar pelan. Seakan ada sesuatu yang berjalan di bawahnya. Tiba-tiba, salah satu penanda retak. Dari celahnya keluar asap hitam tipis. Itu tidak seharusnya terjadi, bisik Jero Mangku. Angin dingin berhembus keras. Dari balik pohon Kamboja, terdengar suara langkah berat. Sebuah bayangan muncul, membungkuk,
bergerak perlahan di antara nisan. Rambutnya menjuntai panjang. Tubuhnya tidak proporsional, seolah tulangnya bengkok. Beberapa warga mundur ketakutan. Ada yang hampir pingsan. Wira tetap berdiri, meski kakinya gemetar. Ia melihat jelas, makhluk itu berhenti di depan satu makam-makam yang belum lama ini rusak. Makhluk itu mengangkat kepalanya. Dari balik rambut kusut, tampak wajah pucat dengan mulut hitam, basah, dan berbau busuk. Matanya merah, menatap langsung ke arah Wira. Dalam sekejap, makhluk itu menggeram. Suaranya seperti tulang digesek. Penanda suci di sekitarnya satu persatu padam. Jero Mangku segera melantunkan mantra keras. Cahaya samar muncul, membuat bayangan itu mundur beberapa langkah. Namun sebelum menghilang, makhluk itu melakukan sesuatu yang membuat darah Wira membeku. A tersenyum. Pagi harinya, penanda suci ditemukan rusak hampir semuanya. Tanah kuburan porak-poranda. Namun tak ada makam baru yang terbuka. Sebagian warga bersorak lega, mengira ritual berhasil. Jero Mangku justru terlihat semakin khawatir. Itu bukan mundur, katanya pelan. Itu menahan diri. Wira teringat tatapan mata merah itu bukan tatapan makhluk terpojok, melainkan tatapan pemburu yang sedang menguji lawannya. Dan ia sadar satu hal, malam tadi bukan akhir teror, itu adalah awal dari permainan yang lebih kejam. Sejak malam penanda suci runtuh, desa Semagading terasa berbeda. Bukan lebih aman, justru lebih sunyi. Tak ada lagi suara anjing. Tak ada anak-anak bermain sore. Semua seolah menunggu sesuatu yang tak ingin datang. Tapi, pasti akan tiba. Jero Mangku Sudarsana memanggil Wira pagi itu. Wajahnya pucat, matanya cekung karena kurang tidur. Ilmu itu belum selesai, katanya pelan. Lek tidak akan berhenti sebelum ritualnya sempurna. Wira bertanya, apa yang sebenarnya dibutuhkan? Jero Mangku terdiam lama sebelum menjawab. Selain mayat, ujarnya, ia membutuhkan rasa takut manusia hidup. Jawaban itu membuat dada Wira sesak. Malamnya, hujan turun deras. Di tengah hujan, terdengar jeritan dari arah rumah Pekakrana. Warga berhamburan keluar dengan obor dan payung seadanya. Di depan rumah itu, pintu terbuka. Pekakrana tidak ada di dalam. Di lantai tanah, hanya tersisa bercak lumpur dan bau busuk menyengat. Wira merasakan firasat buruk. Mereka segera menuju kuburan. Di sana, pemandangan mengerikan menanti. Pekakrana ditemukan tergeletak di dekat makam tua. Masih hidup, tapi tubuhnya lemah. Di sekelilingnya, tanah digali membentuk lingkaran aneh, penuh simbol yang tak dikenal. Dia tidak dimakan, bisik salah satu warga. Dia dipakai. Pekakrana membuka mata dengan susah payah. Dia memilihku, katanya terbata. Katanya, penjaga harus menyerahkan diri. Sebelum sempat bertanya lebih jauh, tubuh Pekakrana kejang hebat. Dari mulutnya, keluar bau busuk yang menyengat, bukan miliknya sendiri. Jero Mangku langsung melantunkan mantra, tapi terlambat. Dari balik hujan, terdengar tawa serak yang sama seperti malam sebelumnya. Bayangan itu muncul sesaat di antara nisan, menatap mereka dengan puas, dan kemudian menghilang. Pekakrana selamat, tapi sejak malam itu, ia tak lagi sama. Pandangannya kosong, tubuhnya dingin, seolah sebagian jiwanya telah diambil. Jero Mangku menatap tanah kuburan dengan wajah putus asa. Ini bukan lagi soal desa, katanya lirih. Ini soal satu nyawa yang akan dikorbankan, atau kita semua. Wira mengepalkan tangan. Ia sadar, sejak malam itu, tak ada lagi jalan mundur. Teror Lek Bali pemakan mayat telah naik ke tingkat berikutnya. Sejak kejadian di kuburan, Pekakrana dikurung di rumahnya sendiri. Bukan sebagai tahanan, melainkan sebagai orang yang ditakuti. Warga tak lagi berani mendekat. Tatapannya kosong. Tubuhnya sering menggigil, meski udara panas. Wira merasa ada yang disembunyikan. Ia mendatangi Jero Mangku Sudarsana dengan hati penuh curiga. Lek itu tahu semua sudut kuburan, katanya. Terlalu rapi, terlalu terencana. Jero Mangku terdiam lama, lalu membuka suara. Ilmu itu tidak muncul tiba-tiba. Selalu ada yang mewariskan. Malam itu,
Pekak Rana tiba-tiba mengamuk. Ia berteriak tanpa sebab menyebut nama-nama yang tak dikenal. Warga berkumpul dengan ketakutan, sementara hujan turun deras seperti malam mulam sebelumnya. Dalam kondisi setengah sadar, Pekak Rana akhirnya berbicara. Lek itu murid lama. Katanya terbata. Ilmu itu pernah kupelajari, tapi kutinggalkan. Pengakuan itu membuat suasana membeku. Dulu, lanjutnya, aku ingin kekuatan untuk melindungi desa. Tapi aku takut dan berhenti. Muridku tidak. Nama murid itu tak pernah disebut. Namun Pekak Rana mengatakan satu hal yang membuat darah Wira dingin. Dia akan datang malam ini. Ritualnya hampir selesai. Belum sempat warga bereaksi, lampu-lampu rumah padam bersamaan. Angin berembus kencang, membawa bau busuk yang kini terasa familiar. Dari arah kuburan, terdengar suara langkah berat. Semakin dekat, Wira berlari keluar. Di ujung jalan, ia melihat bayangan tinggi berjalan tanpa tergesa. Rambut panjangnya terurai. Tubuhnya membungkuk tak wajar. Bayangan itu berhenti tepat di perbatasan desa. Untuk pertama kalinya, ia berbicara dengan suara jelas. Aku hanya menyempurnakan apa yang ditinggalkan. Wira ingin melawan, tapi kakinya seolah tertanam di tanah. Bayangan itu tertawa pelan, lalu melangkah masuk ke desa. Jeromangku berbisik dengan wajah pucat. Jika ia masuk, ritual terakhir akan dimulai. Dan malam itu, desa Semagading menghadapi pilihan paling kelam. Melawan atau kehilangan segalanya. Malam itu, desa Semagading tenggelam dalam kegelapan. Lampu tak menyala, hujan turun tanpa henti, dan bau busuk memenuhi udara seperti kabut. Dari arah kuburan, cahaya merah kekuningan perlahan muncul, berdenyut seperti jantung yang hidup. Wira, Ciromangku Sudarsana, dan beberapa warga nekat mengikuti cahaya itu. Di tengah kuburan, mereka melihat lingkaran ritual telah terbentuk sempurna. Tanah terbuka, simbol-simbol hitam terukir kasar, dan di tengahnya berdiri sosok yang kini tak lagi bersembunyi. Ia mengangkat kepala, wajahnya pucat, matanya merah menyala, rambut panjang menempel di kulitnya yang membusuk. Akhirnya kau datang, guru, katanya sambil menatap Ciromangku, lalu tertawa pelan. Pekak Rana tiba-tiba muncul dari balik nisan, berjalan tertatih. Tubuhnya gemetar, wajahnya penuh rasa bersalah. Ilmu itu seharusnya mati bersamaku, katanya lirih. Lek itu mendekat ke makam terbuka. Aku hanya meneruskan, ucapnya. Mayat memberi kekuatan, ketakutan memberi nyawa. Tiba-tiba, tanah di dalam lingkaran bergerak. Bau busuk semakin pekat. Ritual telah mencapai puncaknya. Jeromangku melantunkan mantra terakhir. Cahaya putih samar bertabrakan dengan cahaya merah. Angin berputar liar. Nisan bergetar. Dan jeritan menggema dari segala arah. Wira melihat jelas liak itu mulai melemah. Tubuhnya retak, tapi senyumnya tak hilang. Ilmu ini tak bisa dimusnahkan, katanya. Hanya dipindahkan. Dengan sisa kekuatannya, Jeromangku mendorong Pekak Rana keluar dari lingkaran. Ritual terputus. Cahaya merah padam seketika. Sosok Lik menjerit keras, lalu runtuh menjadi gumpalan hitam yang meresap ke tanah kuburan. Hujan berhenti mendadak. Keheningan jatuh. Namun, Jeromangku terduduk lemas. Nafasnya berat. Ada harga yang harus dibayar, bisiknya. Wira sadar ini belum benar-benar berakhir, karena sesuatu telah pergi, tapi ilmu terlarang itu masih ada. Pagi datang tanpa hujan. Untuk pertama kalinya, setelah berhari-hari, desa Semagading diselimuti cahaya matahari yang tenang. Kuburan kembali sunyi. Tak ada bau busuk, tak ada bayangan, tak ada suara aneh. Teror seolah telah berakhir. Namun ketenangan itu terasa rapuh. Pekak Rana terbaring lemah di rumahnya. Ia selamat, tapi tak lagi mengenali hari. Ingatannya terpotong-potong, seperti seseorang yang baru kembali dari tempat yang bukan milik manusia. Ada yang tertinggal, gumamnya berulang kali. Jeromangku Sudarsana tak lagi memimpin sembahyang seperti biasa. Tubuhnya melemah sejak ritual malam itu. Ia tahu kekuatan yang digunakan
bukan tanpa konsekuensi. Wira mencoba kembali pada kehidupan normal, tapi di dalam hatinya ada kegelisahan yang tak hilang. Ia sering terbangun dini hari, merasa seolah diawasi. Suatu sore, saat membantu membersihkan kuburan, Wira menemukan sesuatu di bawah makam tua. Sebuah lontar kecil, terbungkus kain hitam, tersembunyi rapi di dalam tanah. Jero Mangku menatap lontar itu lama sebelum membuka suaranya. Ini catatan ritual, katanya. Bukan milik Lik, tapi milik orang sebelum dia. Artinya jelas, ilmu itu telah diwariskan lebih dari satu generasi. Wira menelan ludah. Berarti masih bisa muncul lagi? Jero Mangku mengangguk pelan. Selama ada rasa takut, selalu ada yang tergoda. Malam itu, warga mengadakan upacara penutup. Doa dipanjatkan, kuburan disucikan ulang, dan lontar itu dikubur jauh lebih dalam, tanpa penanda. Namun saat semua orang pergi, Wira sempat menoleh ke arah pohon Kamboja tua. Sesaat, ia melihat bayangan berdiri diam di sana. Ketika ia mengedipkan mata, bayangan itu hilang. Mungkin hanya sisa trauma, atau mungkin kutukan itu belum benar-benar pergi. Desa Semagading selamat, tapi harga dari ilmu hitam tak pernah benar-benar lunas. Beberapa bulan berlalu, sejak malam ritual itu, Desa Semagading perlahan kembali hidup. Anak-anak bermain lagi di sore hari. Bau dupa kembali menggantikan bau tanah busuk, dan kuburan tak lagi dihindari seperti sebelumnya. Pekakrana meninggal dengan tenang suatu pagi. Tak ada jeritan, tak ada tanda aneh. Ia pergi sebagai penjaga yang telah menebus kesalahannya. Meski rahasia kelam itu ia bawa sampai akhir. Jero Mangku Sudarsana memilih mengasingkan diri, tubuhnya melemah, tapi pikirannya jernih. Ilmu hitam tidak bisa dimusnahkan, katanya pada Wira sebelum pergi. Ia hanya menunggu orang berikutnya. Wira akhirnya memutuskan menetap di desa. Ia menjadi pengingat, bukan penjaga kuburan, tapi penjaga cerita. Ia percaya kisah yang diingat akan mencegah kesalahan terulang. Suatu malam, saat bulan purnama, Wira berjalan melewati kuburan. Angin berembus pelan, pohon Kamboja tua masih berdiri, akarnya semakin dalam, mencengkeram tanah. Di bawahnya, Wira berhenti sejenak. Ia merasakan hawa dingin yang familiar. Namun kali ini, tak ada bayangan, tak ada bau busuk, hanya keheningan. Wira menunduk berdoa singkat, lalu melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Karena ia tahu satu hal, Leak bukan sekadar makhluk. Ia adalah pilihan. Selama manusia tergoda kekuatan, melanggar batas kematian, dan memberi makan ketakutannya sendiri, maka Lik akan selalu punya jalan untuk kembali. Dan kisah ini bukan untuk menakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa ada ilmu yang seharusnya tetap terkubur selamanya. Selamanya.